mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Ya, untuk pagi hari ini adakah yang tidak masuk? Iya, alhamdulillah, ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa menambahkan rasa nasionalisme pada diri kalian. Sebelum mulai, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Ada proklamasi setia berperan untukmu. Pancasila Nusantara, rakyat makmur sebesar pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Sebelum mulai pelajaran materi kelas 8 pada pagi hari ini, adakah anak-anak yang masih mengingat materi kelas 7? Ya, silakan Mbak. Ya, bagus. Kalau di kelas 7 kemarin kalian membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara mulai dari BPU PKI, PPKI dan Wanita 9. Sekarang di kelas 8 itu membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila dengan tujuan pembelajaran. Mas Akbar silakan baca ya. Tujuan pembelajarannya melalui pengamatan video pembelajaran kita didik mampu mengimplementasikan kedudukan dan fungsi Pancasila dengan baik. Ya, terima kasih. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah tahu tujuan pembelajaran, kita akan langsung masuk ke pembelajaran. Kalian bisa saksikan video berikut ini. Kalian cermati dan kalian pahami. Hai semuanya, kita membahas mana dari PKN Pancasila, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Agar ini sebelum dipercaya. Kita mulai dari Pancasila sebagai dasar. Demikian tadi video pembelajaran tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Dari video ini harusnya kalian bisa menarik kesimpulan Pancasila yang utama, yaitu sebagai dasar negara. Nama lain dasar negara yaitu ideologi. Jadi pada saat ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Bagaimana model Problem Based Learning itu? Berarti kalian harus mencari suatu masalah. Daripada kalian mencari masalah yang susah, nanti Pak Agung akan memberikan masalah yang sudah ada. Kalian akan memecahkan suatu masalah dengan literasi yang kalian punya, entah itu buku atau gadget dan sebagainya. Paham ya? Jadi nanti kalian akan membentuk suatu kelompok. Setelah itu dari kelompok tersebut kalian akan mendapat satu masalah. Ketika kalian sudah mendapatkan satu masalah, silakan dengan teman kelompok kalian akan memecahkan permasalahan tersebut. Paham?
Paham? Kalau paham, silakan kalian bentuk kelompoknya mulai dari sekarang. Sudah bentuk kelompok, silakan kalian perhatikan permasalahan yang sudah ada. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Masalah yang pertama yaitu apakah Pancasila sudah berfungsi dengan baik sebagai ideologi bangsa? Yang kedua, apakah Pancasila mampu menjadi alat integrasi bangsa? Terakhir, ketiga, apakah Pancasila sudah berfungsi dengan baik sebagai dasar pembentukan kebijakan publik? Nah, dari tiga permasalahan ini, silahkan akan saya bagi saja. Kelompok 1 dan 2. Kalian akan mendapat masalah yang pertama, yaitu apakah Pancasila sudah berfungsi dengan baik sebagai ideologi bangsa. Lalu kelompok 3, kalian akan mendapat yang apakah Pancasila bisa menjadi alat integrasi bangsa. Yang keempat, akan mendapat permasalahan yang kedua, yaitu apakah Pancasila mampu menjadi alat integrasi bangsa. Yang ketiga, kelompok 3, kalian akan mendapat apakah Pancasila sudah berfungsi dengan baik sebagai dasar pembentukan kebijakan publik. Sudah ya? Sudah dapat masalahnya? Silahkan kalian pecahkan permasalahannya, tuangkan dalam selembar kertas, kemudian kalian tampilkan nantinya. Paham ya? Silakan mulai dipecahkan permasalahan tersebut menggunakan literasi yang sudah kalian gunakan. Ada permasalahan? Oh, ya. Tambah literasi, ada yang bawa HP, cari di internet. Gak apa-apa, tampilkan, cari tambah literasi, ya. Cari di internet. Ada masalah? Untuk tambah literasi silakan menggunakan HP untuk menambah materi yang akan kalian tampilkan nanti. Dicari literasinya di HP dibuka. Ya, silakan dituangkan dalam kertas, jangan lupa ditulis kelompoknya dan namanya. Kelompok 4 ada kesulitan nggak?
Karena kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai, kita akan coba mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Mulai dari kelompok 1, urut kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan nanti jika ada yang mau ditanyakan dari hasil presentasi, silakan tunjuk jari dan ajukan pertanyaan kalian ke kelompok 1. Seperti itu, ya. Silakan kelompok 1 maju. Nama saya Selvi dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itu yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Apakah yang mau ditanyakan? Ya, silakan kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Apa saja yang menjadi dasar Pancasila sebagai ideologi bangsa? Oke, sebutkan unsur apa saja yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dari kelompok 1, silakan ada yang mau menjawab. Menanggapi? Kamu jawab. Oke, Mas Kapan akan mencoba menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Silakan, Mas Kapan. Unsur-unsur sosiologis sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan goib. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. C. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kenegaraan dalam mengelola perwakilan dapat ditentukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sila putra menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Unsur politis. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antarumat beragama. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. C. Sila persatuan di Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pembuatan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat diwujudkan dalam bentuk tindak penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Ya, demikian tadi jawaban dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat, beri applause untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk nanti menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Kalau sudah tahu memahami berbahasa permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, mencegah penyebaran Islam. Berdasarkan pengaturan dari pengamatan tersebut, karena mengajukan konsep Pancasila sebagai dasar negara, kata kita dan disita badan pendidikan usaha-usaha berdapat pendidikan Indonesia BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1995 tahun. Sumber politik Pancasila sebagai ideologi Pancasila juga merupakan landasan filosofis yang menjadi sumber inspirasi bagi kondisi berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, program pemerintah serta misi negara. Pancasila juga merupakan aspek kritis yang menjadi sumber utama bagi perilaku aparatur negara negara Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi sebagai pedoman motivasi dan tujuan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Sebagai Pancasila memberikan arah dan penataan bagi seluruh komponen bangsa dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama yaitu mengandung ketaatan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber berharap dan adil. Sila kedua yaitu mengandung nilai solidaritas dan kerjasama dengan bangsa-bangsa yang berdasarkan prinsip saling menghormati dan melindungi. Sila ketiga yaitu mengandung nilai kesatuan sila. Sila keempat mengandung nilai demokrasi. Apakah kita dapat ada sebenarnya? Oke, dari kelompok 1, 3, dan 4 ada yang ditanyakan? Ya, kelompok 3 silakan bertanya ke kelompok 2, monggo. Berikan bukti bahwa Pancasila sudah menjadi ideologi bangsa. Oh, sebutkan bukti bahwa Pancasila sudah menjadi ideologi bangsa. Silakan, kelompok 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa mengandung nilai toleransi dan toleransi antar umat beragama yang berbeda. Sila ini juga mengandung nilai ketaatan dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala kebenaran dan keadilan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai penghargaan terhadap martabat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis, kelamin, atau status sosial. Sila ini juga mengandung nilai solidaritas dan bersama dengan bangsa-bangsa lain di dunia berdasarkan prinsip saling menghormati dan mendengar. Sila ketiga, persatuan Indonesia mengandung nilai kesadaran dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keragaman namun juga kesatuan. Sila ini juga mengandung nilai persatuan dan kesatuan dalam menjaga kedaulatan, keutuhan dan kepentingan nasional Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai demokrasi yang berdasarkan pada kehendak rakyat yang diwujudkan melalui musyawarah. Pancasila memberikan gambaran dan harapan bagi seluruh komponen bangsa tentang kondisi ideal yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 2 untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat, Mas Wildan. Terus untuk kelompok 2, selanjutnya silakan untuk kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Akbar Maksudi kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Apabila bangsa Indonesia menginginkan masyarakatnya menjadi masyarakat Pancasila, para ahli sosiologi dan ahli hukum sudah sejak lama mengetahui bahwa contoh sosial engineering hukum adalah alat rangka sosial, namun dengan jumlah juga mendapat menjadi nilai-nilai Pancasila dalam hukum aturan perundang-undangan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan sejak proses awal sampai akhir pembentukan peraturan perundang-undangan. Di tahap perancangan, pembunuhan, pembahasan, penetapan dan perundangan. Secara teknis, rancangan peraturan perundang-undangan selain dalam merumuskan pasal-pasal terkait dengan sumber daya manusia merupakan pengalaman yang telah
meluaskan cara menilai suatu norma dan perundangan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terkait proses advokasi nilai-nilai Pancasila dalam aturan perundangan. Di samping upaya memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam aturan perundangan melalui proses rancangan penyusunan pembahasan penetapan dalam perundangan kesatuan perundangan dilakukan pula upaya pada proses terus aturan perundangan itu ditegakkan. Setelah itu salam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya dari kelompok 1, 2 dan 4 ada yang ditanyakan? Ya kelompok 4, ya. Berikan dulu harapan katanya. Ya. Silakan kelompok 4 kelompok 3 maaf. Kelompok 3 menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Oh ya, Mas Abdul, monggo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kita membentukkan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa Pancasila meletakkan sumber dari segala ideologi ada. Dengan demikian keseluruhan hukum termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan harus disampaikan tentang Pancasila. Peraturan perundang-undangan termasuk hukum, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan pemerintah serta peraturan lainnya. Apabila tidak sambil menguasai masyarakat yang menjadi masyarakat Pancasila pada fase masyarakat dari segala perbuatan dan hubungan antar manusia yang dijiwai oleh Pancasila, maka terhadap alat tersebut untuk mewujudkannya adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan nilai Pancasila. Ya, itu tadi tanggapan dari kelompok 3. Dari kelompok 4 jelas ya? Jelas. Oke, silakan kembali ke tempat. Beri oplos untuk kelompok 3. Di penampilan dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 tentang pemecahan masalah yang sudah ada. Evaluasi sedikit. Itu bahan literasinya untuk kalian masih kurang, lebih ditambah lagi, entah itu literasi dari internet atau dari offline buku langsung boleh ditambah lagi. Lalu untuk kerjasama kelompok di sini Pak Muji masih lihat kalian ada yang bekerja tapi ada yang masih belum memberikan support aktifnya dalam diskusi kelompoknya, tapi sebagian besar sudah bagus. Kerja sudah diskusi. Mungkin dari diskusi kelompoknya ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita simpulkan bahwa pembelajaran pada pagi hari ini sebetulnya simpel, mulai dari permasalahan pertama. Permasalahan pertama boleh dilihat dari unsur sosiologis dan politisnya tadi. Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi bangsa. Jika tidak di situ, kalian bisa lihat di papan layar. Pancasila sudah tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ sudah ada tulisannya Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi bangsa. Di situ bisa. Lalu yang Pancasila sebagai alat integrasi tadi sudah dijelaskan mulai dari persila, bahwa sila pertama itu mengakui adanya ketuhanan, kedua mengakui kemanusiaan, ketiga persatuan, yaitu menjunjung tinggi kepentingan kelompok dan golongan, tidak hanya kepentingan perorangan. Lalu permasalahan yang ketiga, Pancasila sudah menjadi dasar pembentukan kebijakan publik sesuai dengan Undang-Undang Pasal 12 tahun 2011 tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu tadi refleksinya. Lalu tidak lanjut, kalian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan menggunakan PBL yaitu proyek. Berarti nanti kalian mengerjakan suatu proyek yang kaitannya dengan materi pembelajaran PKN. Sampai di sini, adakah yang ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan?
Tidak. Kalau tidak ada, akan kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.